Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan podcast spesial Ramadan. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Dea Aprilia, aku yang akan membawa acara podcast Ramadan kali ini. Ramadan adalah bulan yang berkah, identik dengan suasana yang full dengan beribadah dan juga dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan di episode kali ini kita akan membahas langsung mengenai bukber boleh, tapi sholat jangan lewat. Di sini aku sudah ditemani dengan pemateri yang sangat hebat, teman-teman, ataupun juga rekan yang sangat hebat, yaitu Kak Ferial. Halo Kak Ferial, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah luar biasa. Puasa Kak hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa ya. Oke, Ramadan identik dengan bulan yang penuh dengan ibadah ya Kak, dan juga penuh dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih biasanya Kakak menghabiskan waktu di bulan Ramadan? Ada nggak kegiatan khusus untuk dilakuin di bulan Ramadan tersebut? Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Atau amal Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin soal Ramadan ya, pasti dari kita ini bermacam-macam kegiatannya ya. Termasuk aku masih seorang mahasiswa, jadi pastinya karena masih ada kuliah, di jam kuliah mungkin aku masih ada kegiatan di kampus, dan juga beneran karena aku ikut organisasi juga, jadi di Ramadan masih dituntut untuk produktif ya. Oh ya. Kayak gitu. Jadi tetap produktif, baik itu di luar rumah pastinya, ataupun kita juga di lingkungan masyarakat kita kayak gitu. Oh alah, ya, karena masih mahasiswa jadi dituntut untuk produktif lebih lagi di bulan Ramadan ini ya Kak. Nah Kak, melihat bulan Ramadan pada tahun ini ada nggak perbedaannya dengan bulan Ramadan tahun lalu? Oh iya, tentu ya, karena di Ramadan kali ini kita ini kan beberapa tahun yang lalu kan lepas dari yang namanya fenomena yang luar biasa ya, COVID-19 dan yang lain-lain. Jadi semakin tahun itu kita menuju suasana yang baru kayak gitu, dan juga kita di suasana dimana mungkin ada minusnya juga ya. Semakin Ramadan kesini suasana Ramadannya tuh agak kurang. Oh ya. Karena mungkin kita yang udah semakin bertambah umur, yang awalnya kita suka di Ramadan main ya, baik itu di masjid gitu sama teman-teman, tapi seiring bertambahnya umur semakin sibuk-sibukan kita, jadi kita ada punya kesibukan masing-masing. Jadi suasana keagrabannya tuh agak mengurang kayak gitu. Memang vibes kerja atau vibes mahasiswa tuh beda dengan anak-anak itu ya. Iya, betul sekali. Terus gimana nih Mas tanggapan Mas mengenai Ramadan yang sering adanya bukber seperti itu, khususnya bagi anak-anak muda yang sering banget ngabuburit terus bukber bareng gitu. Pandangan Mas terkait ini gimana sih? Oke, luar biasa ya, karena saya juga termasuk Gen Z ya. Karena luar biasa sekali tentang bukber, karena bukber ini kayaknya ditunggu banget gitu. Dari day one Ramadan sampai di titik terakhir. Iya, di titik terakhir itu pasti udah ada schedule nih. Day Ramadan ke segini bukber sama siapa kayak gitu ya. Pastinya bukber ini sangat ditunggu-tunggu, pasti positifnya tuh banyak ya. Benar. Positifnya banyak karena kita bisa menyatukan di berbagai, misalnya kita di organisasi, kita menyatukan seluruhnya, bisa gabung, yang nggak pernah datang mungkin karena momennya ini, jadi bisa ikut gabung kayak gitu. Iya, lebih mengakrabkan lagi. Iya, betul sekali. Ya, Kak. Nah, kira-kira ada nggak tips dari Kakak nih mengenai bukber kita di bulan Ramadan ini dengan tidak melewatkan ibadah dan lain sebagainya? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi kita ini kadang karena euforia terlalu asyik ya dengan kebersamaan tadi, udah lama gak ngumpul, jadi sering ngobrol. Pastinya kadang kita nih kelupaan kalau Ramadan ini bukbernya itu di waktu maghrib. Benar sekali. Gitu ya. Waktu yang singkat. Iya, waktunya sangat-sangat singkat, dan harusnya kita nggak hanya fokusnya itu untuk kebersamaannya aja, karena ada yang lebih wajib ya. Benar. Itulah namanya sholat maghrib tadi, kayak gitu. Jadi harusnya kita nih, misalkan kita adalah ketua pelaksananya gitu yang melaksanakan bukber gitu. Harusnya kita udah wanti-wanti nih seluruhnya, jangan lupa untuk bawa alat sholatnya kayak gitu. Karena kalau udah bawa alat sholat nggak mungkin nggak sholat ya, kayak gitu. Karena yang pertama, yang kedua adalah usahakan dari jauh-jauh hari tuh cari tempat sholatnya itu ada. Oh, yang musolanya ada. Betul, iya, karena kalau tempat sholatnya ada, mungkin orang mau sholat ya, cuman
karena tempat sholatnya ini nggak ada, Atau jauh aksesnya. iya jauh aksesnya sulit, jadinya males. Apalagi Gen Z ya. Iya. Kalau udah jauh dikit ada challenge dikit, aduh kayaknya nanti dulu deh. Gitu. Itu tips yang kedua nih. Yang Iya. ketiga ada lagi Mas? Yang ketiga mungkin saran dari saya adalah kita harus punya kesadaran sendiri sih. Karena hal-hal yang seperti ini kita sebagai anak muda itu harus sadar dulu kalau sholat itu kewajiban, kalau bukber itu bukan kewajiban. Itu dulu sih. Oke. Gitu. Oke, dari tips and triknya tadi mungkin udah sering ya kali bukbernya. Berapa kali bukber di bulan Ramadan ini? Kalau Ramadan kali ini sekitar dikit sih, masih cuma 2. Oh, baru 2 kali. Iya, baru 2 kali. Sama mungkin hari ini Iya. dan besok dan lain sebagainya Betul. ya. Oke Kak, jadi dari bukbernya tadi tuh ada yang bilang juga kalau misalnya dari pagi sampai sore itu emang nol pengeluaran. Oke. Tapi kalau misalnya dari maghrib ke malam itu Iya. bisa-bisa 100 dan lain Betul. sebagainya. Dari fenomena tersebut tuh bagaimana sih cara kakak supaya tetap hemat di bulan Ramadan ini? Oh iya, ini kembali lagi ya. Harusnya tuh yang ngajak bukbernya ini harus sadar juga ya. Oh, iya. Keuangan yang anggota-anggotanya Oke. ini gitu loh. Jadi harusnya kita bisa menyesuaikan. Apalagi ya, kita sebetulnya gini, jangan mengedepankan untuk di tempat yang bagus karena gengsi. Karena Gen Z ini, kita nggak bisa bohong ya. Kadang Gen Z ini terlalu suka untuk bukan memberi makan kehidupannya, Tapi memberi sosmednya. makan sosmednya. Iya, penonton story. Gitu. Jadi kadang lupa kalau budgetnya tuh seberapa, tapi dia memaksakan diri gitu loh untuk yang penting Instastory gitu. Yang penting viewersnya tahu Betul. dan lain sebagainya seperti itu. Nah Kak, jadi tadi kan udah bahas mengenai bukber dan lain sebagainya. Nah di luar dari bukber itu kita bakal menjalani aktivitas-aktivitas lagi Betul. seperti itu. Nah untuk kadang kan kita kan males ya menjalani aktivitas ataupun produktivitas di bulan Ramadan. Kira-kira ada tips lagi nggak untuk supaya tetap semangat ataupun produktif menjalani hari gitu? Oke. Untuk kita ya sebagai anak muda, khususnya di generasi Z, harusnya kita jangan jadikan Ramadan ini sebagai alasan untuk kita malas-malasan. Gitu ya. Nah, harusnya kita dari sebelum Ramadan itu harus udah siapin schedule nih. Karena kan Ramadan ini kan waktu terus kuliah ya. Kuliah itu kan dipotong waktunya. Benar. Nah, harusnya kita udah prepare nih dari sebelum Ramadan. Kira-kira apa yang harus aku lakuin? Oke. Makanya harus ada to-do list-nya. Oke. Gitu. Dengan kita ada to-do list tuh justru kita tahu, nggak kebingungan. Kita harus ngelakuin apa. Dan otomatis setelah kita ada to-do list, kita langsung ngerjain, oh ini hari ini kayak gini deh. Kita harus bisa nge-schedule-nya ulang kayak gitu kan. Oh ini aku hari ini mau gini nih. Karena udah ada listnya apa aja gitu. Nah, makanya biar dapat list itu sih harusnya kita harus udah nyiapin dirinya, harus udah searching di sini apa ya yang harus bisa aku kerjain. Minimal deh. Minimal Gen Z harus tahu kalau kita ini kan gampang banget ya. Sekarang itu khususnya di sosmed. Konten udah bisa produktif loh. Udah. Gitu kan. Konten terus kita udah bisa coba untuk explore sesuatu gitu. Jadi bukan hanya explore tempat makan aja ya untuk ukur ya. Iya. Gitu. Tapi kita bisa explore sesuatu misalkan sama teman-teman kita bisa ajak kayak gitu. Apalagi aku nih kebetulan termasuk aku nih yang sekarang tuh dari sebelum Ramadan tuh udah ada plan. Kayaknya Ramadan aku harus coba ngonten nonstop. Oh. Gitu. Jadi kebetulan 30 hari. betul, gitu. betul. Nah, awalnya 30 hari. Oke. Aku coba karena ada programku, kebetulan aktif di YouTube baru-baru ini. Ini sudah day ke-33 kebetulan. Oh, Iya, day 33 aku namain kayaknya satu hari itu aku harus dapetin satu hal baru. Makanya aku buat segmen namanya One Day One Knowledge. One day one knowledge. One Knowledge. Jadi mau nggak mau secapek apapun, aku ada tuntutan nih. Benar. Udah harus aku nggak boleh ngeluangin waktu untuk hal yang sia-sia. Oke. Gitu kan. Jadi harus cari hal baru biar ada sesuatu yang aku bisa share. Oh. Kayak gitu. Nah, kayaknya Gen Z ini kalau nggak dipres kayak gitu, kayak nggak ada rasa bersalah gitu ya. Benar. Iya Kalau kan? memang nggak ada target dan lain Betul, sebagainya, betul. kayak ya udahlah gitu. Iya, makanya harus ada rasa kayak tanggung jawabnya. Oke. Gitu sih. kalau Oke, saya sadar. jadi dari yang kakak bilang tadi kan kalau sebenarnya kita harus ada to-do list ataupun Iya, ada iya. target dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Terus kira-kira gimana tuh kalau misalnya hal-hal yang sudah kita plankan itu memang ada batal dan lain sebagainya. Apa yang kakak lakuin untuk itu? Ya, nah makanya selain to-do list itu sendiri, kita tuh bukan hanya buat list-list aja ya. Oke. Kita harus memikirkan kayaknya ini efektif nggak? Oh. Minimal dari hal-hal yang simpel aja dulu deh.
jangan langsung tiba-tiba kita pengen yang paling atas gitu, pengen langsung tiba-tiba yang wah banget. Makanya berproses itu yang paling penting itu adalah kita bisa lakuin walaupun itu hal simple. Tetap continue dan continue. Karena terkadang kita ini euforianya tinggi banget, egonya tinggi banget ya, pengen ngelakuin hal yang besar, tapi ujung-ujungnya jadi wacana. Gitu kan. Nah, makanya coba deh dari hal yang simple dulu. Gitu sih kalau tips dari aku. Berarti memang hal-hal itu memang perlu pembiasaan. Betul, gitu betul, ya, betul. Kak. Memang benar-benar nggak harus untuk mengekspektasikan ataupun mentargetkan yang gede dan lain sebagainya. Mungkin mulai dari kayak kita nyapu di rumah sehari itu aja udah ini ya, udah menjadi kebiasaan yang memang luar biasa di hari itu, seperti itu. Nah, kira-kira untuk remaja itu di saat mereka mau memperbaiki diri di bulan Ramadan, ada nggak tips yang memang selain to-do list dan lain sebagainya dari kakak untuk remaja tersebut? Oke, kalau tips dari aku sendiri, aku selalu share dimanapun aku ngisi tentang proses ya, about proses. Kalau kita ngebahas tentang masalah kerana agama nih, mumpung di Ramadan, yang paling gampang itu adalah jangan tiba-tiba pengen tahajud 13 rakaat kayak gitu ya. Terus kita pengen baca Quran tiba-tiba aku sehari langsung hatam deh, gitu kan. Ada kan yang tiba-tiba kayak gitu karena FOMO gitu. Nah, harusnya kita coba deh untuk turunin ego kita sedikit deh, kayak gitu. Nah, dengan kita turunin ego sedikit, coba untuk memperbaiki sholat dulu aja dulu, gitu. Kita harus sadar mungkin sholatnya selama ini mungkin ditunda gitu ya. Coba deh kita untuk memperbaiki itu dengan coba paksain diri untuk memperbaiki dengan ya kita lebih tepat waktu, kayak gitu. Benar sekali ya, Kak. Hal wajibnya itu harus dibenerin dulu. Benar. Baru memang mungkin ada waktu yang untuk amalan yang sunnahnya betul kita lakuin. Nah, kira-kira ada nggak sih amalan kecil yang menurut remaja itu sepele tapi pahalanya itu besar? Amalan kecil tapi besar itu adalah yang paling simpel ya, menurut aku. Kita tuh bisa repost sesuatu yang berbentuk nasihat sih. Gitu. Sharing. Iya, sharing gitu. Apalagi kan sekarang di Instagram udah ada fitur repost. Gitu ya. Di Instagram, di TikTok kayak gitu. Semuanya tuh gampang sebetulnya. Lalu jari kita doang loh. Kita rebahan atau duduk aja itu bisa. Itu bisa. Nah, mungkin gara-gara postingan kita yang kita repost atau yang kita share kayak gitu, mungkin ada satu orang yang ngerasa kayak ini kayaknya yang aku butuhin deh. Gara-gara itu dia bisa berubah jadi lebih baik, kita yang dapat amalannya kan. Gitu. Kayak ini ditujuin untuk kita. Betul. Dapat pahalanya. Sebagaimana juga kan kita sering dengar ya, kalau kita berbagi kebaikan, kalau yang kita share itu, kalau orang ngelakuin ya kita dapat pahala yang sama. Amal. Iya kan? Iya, kayak gitu. Terkait puasa, bukber dan lain sebagainya, karena kita sebentar lagi ya, kurang dari 5 atau 6 hari itu mau lebaran ini, Kak. Kira-kira untuk membeli baju baru di lebaran itu apakah wajib atau gimana, atau memang ada hal-hal yang memang dibutuhkan seperti itu? Baik. Kembali lagi ya, kita kembali lagi ngelihat kebutuhan kita, guys. Kalau kebutuhan kita kayaknya, aduh kayaknya baju aku udah lama banget deh. Kayaknya udah sobek sini, sobek situ gitu ya. Ya udah jangan kayak beberapa kayak aduh kayaknya ntar dulu, jangan gitu. Kita kan Islam ini nggak mengajarkan kamu harus sederhana aja, enggak gitu kan. Iya, kita juga melihat kayak gitu karena Islam juga kan cinta akan estetika ya, keindahan gitu. It's okay aja kalau kebutuhan kita kayaknya aku harus beli deh, ya udah kita beli. Tapi kalau misalkan kayaknya udah banyak banget ya bejibun gitu, baju kayak ada udah warna hijau kuning, hijau kuning semuanya ada gitu ya. Nah, kayaknya ntar dulu deh gitu, karena kita kembali lagi melihat kebutuhan kita seperti apa gitu. Bener banget nih, Mas. Kira-kira nanti bakal beli baju lebaran atau enggak, Mas ya? Kayaknya enggak dulu deh. Kebanyakan banget masih banyak yang belum kepake. Masih banyak yang belum kepake, kita manfaatin dulu yang belum kepake. Nah, jadi terkait baju baru lagi ya, baru untuk lebaran nih, Mas. Kadang kan kita tuh beli baju yang langsung ada di mall atau di pasar dan lain sebagainya. Tanggapan Mas soal remaja ataupun Gen Z yang membeli baju lebaran di thrifting, itu gimana? Karena aku jarang banget ya nge-thrift gitu, jadi mungkin nggak banyak yang aku komentari gitu. Selagi itu masih baik dan juga sesuai dengan budget kita, itu oke aja lah gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu memaksakan, lagi-lagi ya, kalau memaksakan tuh nggak baik ya, sesuatu yang dipaksakan nggak baik. Jadi ujung-ujungnya ya mending kita coba kembali lah ngelihat
dari segi kualitas dan kuantitasnya seperti apa. Oke, Seperti benar. itu. Memang kita harus menarafkan diri kita Iya, tuh iya. gimana ya, Betul, seperti itu betul. ya Mas. Oke. Nah, kira-kira untuk apa namanya mencari malam Lailatul Qadar dan sebagainya, ada nggak tips dari Masnya sendiri? Oke, karena kita sudah di penghujung Ramadan Benar nih ya. sekali. Jadi untuk kita ini pastinya kita harus mencari dan bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Caranya adalah kembali teman-teman, kita mungkin sedikit mengutip ya. Rasulullah itu pernah bilang kayak Allah itu nggak mencintai sebuah amalan tetap continue walaupun itu sedikit Oke. gitu. Nah, otomatis biar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini kan punyanya Allah gitu ya. Benar. Nah, biar kita bisa dapetin itu, coba deh kita cari cintanya Allah dulu. Oke. Dengan cara ya kita bisa continue melalui amalan-amalan sedikit dulu, is oke. Kayak gitu. Sebagaimana nih, misalkan mbaknya gitu. Ada satu orang yang kepengen banget bisa mendapatkan sesuatu, minimal relasi, bisa berteman lebih dekat. Pasti mbak mendahulukan orang-orang yang lebih sopan dengan mbaknya kayak gitu. Karena kita ini respect ke dia. Oke. Nah, gara-gara kita respect, kita bisa memberi itu yang apa yang dia mau. Oke. Iya kan? Nah, seperti itu pun ya kita harus melakukan itu biar mendapatkan cintanya Allah. Oke, Seperti itu. logikanya seperti itu. Kita mendekatkan diri untuk dapetin Iya, cintanya betul Allah sekali. seperti itu. Kira-kira pesan kakak untuk remaja kali ini yang bisa untuk mereka memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya, yang mana sebentar lagi udah selesai Oke. seperti itu. Nah, biar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, ini udah di akhir banget ya. Jadi kita mungkin sekarang ini tinggal mereview ulang. Kira-kira ada nggak sesuatu hal yang mungkin kita udah plan dari awal, tapi belum kita lakuin. Coba deh kita lihat lagi. Mungkin, mungkin kita lihat bacaan Quran kita mungkin kayaknya keduluan harinya deh. Harinya udah 20 berapa, kita masih belasan juz gitu kan. Coba kita kejar, kita kebut. Biar kita itu bisa perfect dapetin akhir dari Ramadan itu sendiri. Gitu sih. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Mas untuk hari ini. Obrolan kali ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita membahas mengenai puasa, bukber, baju lebaran, dan juga malam Lailatul Qadar. Udah banyak kita kulik dan lain sebagainya. Ramadan kali ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang kebersamaan dan lain sebagainya, tapi juga tentang kesabaran, empati dan lain sebagainya. Semoga sisa Ramadan kali ini itu membawa banyak berkah untuk kita dan menjadikan kita menjadi orang yang taat akan ibadah dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk Kak Ferial yang sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini kita berdiskusi mengenai bulan Ramadan. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, aku ucapkan terima kasih banyak. Aku Dea Aprilia, moderator dari sesi podcast pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak dan minta maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masnya. Oh ya, apa ya? Langsung aja apa aku persilakan? Aku persilakan. Mungkin ada tambahan ataupun penutup untuk para Gen Z dan remaja dari bulan Ramadan ini, Kak? Oke, boleh. Untuk closing statement-nya, kalau dari aku sendiri adalah kita masih ada waktu untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, why not untuk kita lakukan sekarang. So, gampang kok untuk melakukan kebaikan itu. Dan jangan langsung berekspektasi untuk melakukan kebaikan yang segede apapun itu. Coba deh kita mulai dari hal-hal yang kecil. Siapa tahu dari kita coba dari hal-hal yang kecil, hal-hal kecil inilah bisa mengantarkan kita kebaikan yang lebih besar lagi. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Kak. Dengan senang hati.